Cuman fenomenanya kita justru di semester akhir ini kenapa ya? Semakin Jadi asik asik gitu. banget gitu ya. Beberapa teman-teman mahasiswa nih menjabat sebagai ketua umum di suatu organisasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardiman di Sempetin Ngaji pada segmen Sempetin Ngobrol. Oke teman-teman, gimana kabarnya yang di sana nih teman-teman Sempetin Ngaji? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya dan diberikan rizki yang lancar. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya sengaja nih mengundang tamu ya yang akan diajak bincang-bincang mengenai seputar dunia perkuliahan nih. Pasti penasaran kan? Yuk, tanpa berlama-lama kita sambut aja. Assalamualaikum Bang Rizal Sandodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Gimana kasih nih udah Wes. diundang sini nih. Sama-sama. Justru saya yang berterima kasih karena telah bersedia hadir di Sempetin Ngaji buat berbagi pengalamannya nih di seputar perkuliahan nanti. Gimana nih kabarnya nih Bang Rizal? Alhamdulillah baik untuk kabarnya. Alhamdulillah. Kesibukan ngapain aja nih kesibukan nih? Kesibukan kita sebagai mahasiswa tentu ya rutinitas perkuliahan seperti Rutinitas itu. perkuliahan, alhamdulillah ya. Di semester 6 sekarang ya. Ya alhamdulillah di Berarti semester 6. di semester 6 masih Ya. ada beberapa matkul yang harus diselesaikan. Iya, betul sekali betul. Namun lebih banyak hari yang senggang ini ya. Iya, betul. Kalau untuk Bang Rizal sendiri nih, Apa untuk tuh? mengisi waktu luangnya itu diisi dengan kegiatan apa biasanya? Tentu kalau di waktu-waktu luang kita manfaatkan untuk pertama ya, tentu kita berorganisasi untuk Berorganisasi. menambah relasi. Betul, Yo, betul. betul. Organisasi ini menurut Bang Rizal nih, kalau di semester akhir ini lebih bagusnya itu kita aktif di kegiatan organisasi atau kita lebih fokus ke perkuliahan kita atau ibaratkan lebih fokus ke mata pelajaran kita gitu ya. Karena fenomena-fenomena yang saya temuin ya, mungkin saya juga merasakan sendiri nih bahwa di semakin akhir semester itu semakin asik mengikuti organisasi nih. Bagaimana Yo, menurut Bang Rizal betul sendiri? betul betul. Iya, benar-benar. Sebenarnya kalau kita lihat ya, benar yang disampaikan Mas tadi bahwa nggak tahu ya kenapa ya, di saat kita udah semester akhir itu justru untuk berkegiatan sosialisasi itu semakin asik ya intinya ya. Oke. Mm-mm. Jadi gini sih, kalau sebenarnya untuk berorganisasi itu bisa yang bagusnya, idealnya itu di semester 2, 3, 4, 5 hingga 6. Tapi kalau kita udah di menjelang semester akhir sih sebenarnya harus terfokus lebih kepada mata kuliah. Tentu pertama untuk kita meningkatkan indeks prestasi, lalu untuk menghadapi seperti kegiatan kita nih. Selanjutnya kan tuh ada kayak KKN, PVL. Nah, yang mana kita tuh apa ya, fokus belajar untuk menghadapi semua itu ya, semua Semua kegiatan-kegiatan yang kegiatan. akan kita hadapi. Cuman fenomenanya kita justru di semester akhir ini kenapa ya? Semakin Jadi asik asik gitu. banget gitu ya untuk Bahkan saya beberapa teman-teman mahasiswa nih menjabat sebagai ketua umum di suatu organisasi iya, gitu. Itu betul. sangat luar biasa sekali. Mungkin kita beri Aplaus aplaus dulu dulu ya ya. untuk teman-teman mahasiswa ya. Ya, Mm-mm. sebenarnya kalau apa ya? Mungkin penyebab utamanya kenapa justru lebih asik berorganisasi di akhir itu mungkin karena udah beradaptasi ya. Satu, udah beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan kampus, lingkungan organisasi. Yang kedua, sudah bisa memanajemen waktu. Memanajemen waktu. Iya, penting banget. Kenapa? Karena apalagi waktu kita di semester awal tuh 1, 2, 2, pertama tentu mungkin kita adaptasinya masih kurang. Masih kurang. Masih Oke. kurang betul. Masih kurang sekali itu. Kedua, mungkin masih kuliahnya juga lagi padat-padatnya tuh. Jadi kita belum bisa bagi waktu untuk berorganisasi. Jadi lebih terlalu fokus, benar-benar fokus ke belajar. Dan yang kedua, setelah itu tadi, setelah manajemen waktu, tentu apa ya? Kita mungkin salah satu alasan belum bisa berorganisasi, kita juga kemarin kan lagi di fase pandemi. Oh Ya, betul oke. juga ya. Ketika mengikuti organisasi juga agak Iya. sulit. Iya. Kemarin kan kita apalagi ya, kita di sekarang kan semester 6 tuh.
semester 1 2-nya tuh tentukan di tahun 2020. Yo. Lagi lagi apa ya? Covid itu lagi awal-awalnya dia menjangkit. Jadi tentu kan perkuliahan kita tuh online tuh di rumah. Jadi hal itulah yang kenapa ya kan kalau kita di rumah tentu kan nggak mungkin dong Iya. organisasi online nggak bisa kan karena kan Iya, pasti kalau sementara organisasi itu identik banget sama rapat, betul betul betul. kumpulan, atau kita ngadain kegiatan macam-macam. Tapi dikarenakan kemarin online, ya tentu kita sedikit apa ya, sedikit terlambat untuk panasnya di dalam kegiatan Betul, organisasi. betul Ya, banget. ya, ya. Jadi kemungkinan kemungkinan besar ya karena online tadi juga ya Iya. yang menyebabkan ketika kita di semester sekarang ini semangat-semangatnya gitu Iya. karena ketemu teman-teman Betul banget itu, Mas. asik kan gitu betul Iya, banget iya, ini. iya. Oke, Bang Rizal nih. Kemudian nih manfaat apa sih yang Bang Rizal rasakan ketika Bang Rizal ini sudah berorganisasi gitu? Ada nggak perbedaannya sebelum dan sesudah mengikuti organisasi? Oh ya, Eh, organisasi tentu sangat bermanfaat ya bagi kita mahasiswa. Betul banget. Apalagi tuh kan, kalau kita di semester awal itu kan mungkin untuk masa dari SMA mau ke perkuliahan itu kan pasti perlu yang namanya adaptasi, menyesuaikan lingkungan. Nah, dari situ kalau kita berorganisasi itu banyak banget sih manfaat yang kita dapat. Yang pertama tentu teman, Teman, teman itu. Kalau bagi saya bukan nambah temen ya, nambah keluarga. nambah keluarga, Keluarga. betul sekali tuh. Terus pertama kita dapat teman baru atau keluarga-keluarga baru yang kita dapat. Yang kedua, tentu kalau di organisasi itu kita dapat pelajaran-pelajaran baru yang kita tidak dapatkan di bangku, maksudnya di bangku perkuliahan di kelas gitu. Pertama tuh ada kalau kita ikut organisasi itu tentu kita dapat keterampilan sebagai seorang pemimpin. Itu pertama. Leadership. Ya, leadership. Nah, yang kedua kemampuan kita untuk bersosialisasi itu meningkat. Oke, kedua itu. Nah, yang ketiga apa ya? Kalau ketiga itu lebih kepada ilmu baru atau keterampilan baru yang benar-benar baru kita pelajari. Contoh gini, kalau kita belum ikut organisasi itu kan mungkin kayak ngomong di depan umum itu masih malu, Betul 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 banget, masih betul banget. terbata-bata. Ibaratnya tuh apa ya? Milih kata-kata itu masih susah. Masih susah Tapi ya. setelah kita berorganisasi, jadi kemampuan public speaking kita itu meningkat seperti Meningkat itu. juga. Iya, jadi banyak manfaatnya banyak banget ya untuk berorganisasi Betul, seperti betul. itu. Betul yang dikatakan Bang Rizal tadi ya, apa ya? Ketika kita mengikuti organisasi, salah satu manfaat terbesar yang dirasakan mungkin sebagian teman-teman juga merasakannya Iya, iya. dari segi public speakingnya. Ya, betul. Masalahnya public speaking ini sangat penting ketika kita sudah terjun di masyarakat nanti. Iya, iya, benar-benar. Pasti sangat dibutuhkan. Sangat ya. itu, Mas. Betul, betul, betul. Oke, terakhir nih, mungkin Bang Rizal punya kata-kata motivasi buat adik-adik tingkat kita nih yang sekarang Oke. semester 4 sama semester 2 untuk lebih apa ya, lebih giat lagi berorganisasi, istilahnya maksudnya lebih semangat lagi lah karena di organisasi ini dapat menempa kepribadiannya. Oke, Iya. mungkin bisa. Untuk adik-adik tingkat ya, intinya jangan apa ya, jangan tutup untuk ilmu-ilmu baru. Jangan kita dalam berorganisasi itu, organisasi itu kan tentu untuk membuka pemikiran kita agar tidak istilahnya kan banyak tuh kalau yang mau organisasi masih takut-takutan Iya, betul. karena mungkin karena dia nggak punya teman di situ jadi takut. Jadi sebenarnya buat adik-adik ya, organisasi itu sangat wajib untuk kita ikuti. Kenapa? Pertama untuk pengembangan diri kita, lalu untuk nambah relasi, nambah teman-teman, jadi tambah banyak, tambah rame yang kita kenal. Dan yang kedua intinya eh, ilmu juga ya, baik itu ilmu pengetahuan kita bisa dapat dari organisasi, terus ilmu kalau yang saya dapat sendiri sih ilmu kekeluargaan Ilmu banget. kekeluargaan Iya. yang dapat benar ya. Ya, kita dapat ilmu kekeluargaan. Maksudnya gimana sih ilmu kekeluargaan? Gini loh, kalau kita berorganisasi itu kan tentu awal-awal tuh sama orang-orang yang kita belum kenal sama sekali. Nah, setelah kita berorganisasi, apalagi dengan apa ya, kakak tingkat kita di dalam organisasi itu mereka yang sangat mengayomi, yang mengajarkan hal-hal yang baik.
terus mengajari kita ilmu-ilmu organisasi, intinya cara bagaimana kita memimpin, kalau kita bersosialisasi yang baik itu gimana, nah, seperti itu. Apalagi kalau saya pribadi sangat-sangat mendapatkan cara bicara yang baik, cara bicara yang lemah lembut, terus gimana kita mengayomi adik-adik, seperti itu. Sekali lagi, organisasi itu sangat kita butuhkan untuk menunjang diri kita bisa berkembang, seperti itu. Tapi lebih kepada diri kita lagi, harus bisa pertama harus menentukan organisasi yang sesuai, Betul-betul yang sesuai baik, dengan basic kita basic juga. kita. Organisasi kita ikut banyak-banyak itu boleh, cuman diri kita juga harus bisa memanajemen, mengatur waktu, terus gimana kita sesuaikan intinya. Intinya organisasi itu baik untuk kita, lalu sangat harus dihindari kalau misalkan kita ikut organisasi, keasikan organisasi, tapi kuliah kita jadi berantakan. Ya betul. Jadi harus diseimbangkan juga ya Seimbangkan. antara organisasi dan perkuliahan. Iya, tentu itu harus sangat diseimbangkan. Betul, betul, betul banget. Oke, Bang Rizal, terima kasih banyak nih sudah mau berbagi kisah, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman tentang organisasi. Mudah-mudahan teman-teman seperti ngaji yang nonton video ini sampai selesai dapat termotivasi untuk selalu bisa mengikuti organisasinya. Oke, Amin. teman-teman, tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.